Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari Dewi. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di Universitas Galuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan PPL di sekolah saya. Pada PPL kali ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi melalui dua kegiatan, yaitu kegiatan asinkronus dan kegiatan sinkronus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Pada saat kegiatan asinkronus, 5 hari sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, saya sudah memposting tugas dan bahan ajar pada kelas yang akan saya jadikan sasaran PPL. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadikan kelas 12 MIPA 1 sebagai kelas sasaran PPL. Nah, ini adalah kegiatan asinkronus mereka. Saya memberikan LKPD dan modul yang bisa mereka pelajari sebelum kegiatan sinkronus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Kok lemes sih? Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Nah, gitu dong. Gimana kabarnya hari ini? Udah mandi belum? Oh, belum. Oh, belum. Suara saya jelas nggak? Jelas kok, Bu. Jelas, oke. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Saya mau Gerald deh. Gerald, bisa tolong mimpin doa? Oke, bisa, Bu. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih, Gerald. Sudah absen belum? Ada yang belum absen? Jangan lupa buat absen ya. Absennya sudah saya berikan di Google Classroom. Dan pada saat pembelajaran saya, seperti biasa ya, kameranya harus on. Kemudian saya ingin melihat nih siapa yang sudah rapih belum ya kalian. Kameranya on ya. Ya, saya juga nggak bosan-bosan ya mengingatkan lagi untuk kalian agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 6M. Jelas, Bu. Nah, ada yang tahu nggak sih ini tokoh siapa ya namanya pahlawan kita? Ada yang tahu? Ini siapa? Insinyur Soekarno, Bu. Insinyur Soekarno. Iya, beliau punya quotes nih. Quotes-nya yaitu, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Tebak warnanya ya, tebak warnanya. Jadi jangan dibaca tulisannya, tapi tebak warnanya. Apa ini? Kuning. Oke, lanjut surat yang kedua. Ini kuning juga nggak? Oh, hijau, pinter. Pada pembelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar, yaitu menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan indikator pembelajaran, yaitu siswa dapat menganalisis perkembangan embrionik dan pasca embrionik pada hewan. Dan tujuan pembelajaran kita adalah melalui pendekatan STEM berbasis neuroscience dan digital dengan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi, kalian mampu menganalisis perkembangan embrionik dan pasca embrionik pada hewan melalui kegiatan diskusi. Ini ada dua gambar nih, ya. Yang sebelah kiri itu peternakan ayam nih. Kemudian kalau yang sebelah kanan itu gambar apa ya? Apa ini tuh ayamnya? Mengerami telurnya. Iya. Nah, ini kira-kira kamu pernah kepikiran nggak sih telur yang dijual di warung-warung ya, di agen-agen telur itu kan dari peternakan ayam. Kira-kira telur ayam tersebut bisa menetas semua nggak sih? Sama seperti
telur ayam yang dierami sama induknya. Oke, nanti kita diskusikan ya. Ini kira-kira jawabannya apa? Oke, ini saya menampilkan peta konsep nih, ya. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu dibagi dua nih. Ada fase embrionik sama pasca embrionik. Ada yang tahu nggak pengertian morula itu apa? Kumpulan sel yang menyerupai buah anggur, Bu. Nah, kumpulan sel yang akan menyerupai buah anggur. Iya, nanti morula akan berkembang jadi blastula, kemudian gastrula, kemudian dia akan mengalami morfogenesis, diferensiasi, dan organogenesis. Bisa kita lanjutkan ya? Ya, ini ada video nih. Kita simak dulu ya. Oke, nah sekarang saya ingin tahu nih, setelah kalian nonton video tadi, kira-kira apa sih yang ada di pikiran kalian? Ya, silahkan buka link Jamboard kalian. Hari ke-16, badannya sudah ditumbuhi bulu. Oke, dari Dimas. Kemudian siapa lagi yang lain? Hayo, Cindy. Pada hari ke-21, telur mulai menetas menjadi anak ayam. Iya, pinter nih jawabannya. Carla bilang kalau pada hari ke-10, perkembangan cakar mulai terbentuk. Oh ya, kita stop dulu Jamboardnya. Nanti kita lanjutkan di diskusi. Terima kasih ya yang sudah menuliskan jawaban di Jamboard. Jadi saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok 1 sekarang ada nama kelompoknya nih. Sekarang saya kasih nama morula. Kelompok 2 blastula, kelompok 3 gastrula. Nanti masing-masing kelompok akan membahas LKPD yang sudah saya siapkan. Kelompok morula akan membahas nomor 1, kelompok blastula akan membahas kelompok nomor 2, kemudian untuk kelompok gastrula akan membahas nomor 3. Nanti masing-masing kelompok akan berdiskusi di breakout room. Kemudian nanti salah satu dari kalian akan presentasi mewakili kelompok, kemudian dengan media PPT. Silahkan masuk ke kelompok masing-masing. Silahkan. Satu ada kesulitan nggak? Aman. Kemarin udah ketemu belum? Bedanya telur yang di peternakan sama telur itu? Telur yang dierami. Beda nggak? Atau sama? Gimana, Dil? Udah, Bu, udah. Gimana jadinya, Dim? Hasilnya? Telur yang di sini fertil, Bu, jadi nggak bisa menetas. Jadi walaupun dierami tetap nggak bisa ya? Telur HE? Gimana, Ha? Telurnya nggak bisa bertahan lama itu, Bu. Telurnya, tapi HE Cuma itu 7 hari. cuma 7 hari. Ada pertanyaan nggak? Saya masuk ke kelompok lain dulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu, aman, Bu. Oke, makasih. Kenapa? Halo kelompok 2. Halo, Bu. Halo, Bu. Aman? Ada pertanyaan? Nemu nggak referensinya satu kokon itu bisa menghasilkan berapa meter benang? Oh, Bu. Kalau penjelasan saya tuh kayak gini, Bu. Jadi proses pengokonan ini kurang lebih 1 bulan dari Iya. turun ke atas. Iya. Setelah akhir instar 5, ulat mulai proses pengokonan dengan mengeluarkan serat sutra yang dihasilkan oleh kelenjar sutra atau silk gland Iya. yang berada di mulai larva ulat, gitu doang. Iya. Jadi nanti dia instar 1-3 ngapain? Instar 4-5 tuh udah tumbuh gede kan, makannya makin banyak. Tapi ketika dia mau jadi kepompong, itu dia akan mengurangi makannya gitu. Puasa dia. Paham nggak? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Siap, Bu. Oke, makasih, Bu.
Bu, kan di PPT-nya kelompok 1 itu kan bilang kalau telur yang dijual itu kan nggak bisa menetas karena masuknya ke invertil kan, Bu. Iya. Nah, terus saya tadi baca di beberapa web ada juga telur fertil yang nggak bisa menetas karena inkubasinya itu nggak benar. Ntar kalau saya nanggepin kayak gitu masuk nggak, Bu? Masuk, bagus malah. Kita lanjut presentasi ya. Tadi diskusi kelompoknya sudah. Kemudian sekarang saya mau mulai dari kelompok Morula. Ya, kelompok Morula akan membahas tentang telur ayam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya JS Jonathan akan mewakilkan hasil diskusi kami. Apakah telur ayam yang dijual di pasar atau warung dari peternakan bisa diteraskan atau menjadi anak ayam? Ya, jadi bagaimana hasil diskusinya? Jawabannya tidak bisa. Tidak bisa, kenapa? Karena telur yang dijual di pasar atau warung yang berasal dari peternakan adalah telur infertil. Halo? Kalau jaringannya nggak stabil, off cam aja. Bagian paruh atas dan bawah mulai terpisah. Pigmentasi pada mata mulai terlihat, terjadi pembukaan indera pendengar bagian luar. Kelopak mata bagian bawah menutupi 1/4 bagian kornea mata. Ada yang ingin menanggapi kelompok lain? Saya mau menanggapi. Oke, gimana? Tadi kan di PPT dijelasin kalau yang nggak bisa menetas itu kan telur infertil ya, Bu. Ya. Nah, jadi yang nggak bisa menetas itu tuh nggak cuma telur infertil, tapi telur fertil itu juga nggak bisa menetas kalau proses inkubasinya salah. Telur fertil tidak bisa menetas, gitu ya? Ya, kalau proses inkubasinya nggak benar. Nggak. Jadi yang tadi kan kalau di PPT cuma bilang kalau telur fertil itu nggak bisa menetas. Iya. Tapi intinya telur fertil itu juga nggak bisa menetas, Bu. Cukup jelas ya. Jadi telur itu ada 2 jenis, ada telur fertil sama infertil. Kalau untuk telur fertil itu telur yang berasal dari fertilisasi sperma dan ovum dari ayam jantan sama ayam betina. Kemudian telur fertil tadi ketika diinkubasi atau dieramkan baru dia bisa menjadi anak ayam. Sampai sini ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya harap kita semua sehat dan siap untuk menjalani hari dengan produktif. Siap dong. Perkenalkan, nama saya Joshua Gracian dan rekan saya Gerald yang berasal dari kelompok Blastula akan menjelaskan tentang metamorfosis ulat sutra. Apa sih itu ulat sutra? Ulat sutra merupakan serangga dari kelas Bombicidae yang mengalami metamorfosis sempurna. Ulat ini merupakan penghasil sutra orisinal yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pada ujung telur terdapat mikrofil, yaitu tempat sperma memasuki sel telur. Warna telur yang baru ditetaskan adalah warna putih susu atau kuning keruh. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Gerald. Insar, kita akan memasuki proses pengokon. Proses pengokon ini mulai dari telur menetas sampai proses pengokonan kurang lebih 1 bulan. Setelah akhir instar 5, ulat mulai melakukan proses pengokonan dengan mengeluarkan serat sutra yang dihasilkan oleh kelenjar sutra. Berdasarkan siklus hidupnya, ulat sutra tergolong dalam jenis metamorfosis sempurna. Ada yang ingin menanggapi atau yang ingin bertanya ke kelompok Blastula? Nggak ada? Saya mau nanya, Bu. Oke, silahkan Farhan. Tadi kan di PPT kualitas pakannya kan pakai daun murbei ya. Ya. Nah, kalau pakai daun murbei bisa nggak? Udah ketemu nih. Ya, gimana jawabannya? Jadi meskipun kebanyakan ulat sutra itu makannya daun murbei, Ya. tapi ada juga ulat-ulat sutra yang makannya jenis-jenis daun lain. Nah, ulat-ulat sutra ini disebut dengan ulat sutra liar. Nah, malah
menurut penelitian belakangan ini, misalnya seperti ulat sutra pemakan daun singkong itu lebih sering menghasilkan serat yang lebih halus, panjang, dan yang lebih tahan. Jadi gitu. jawabannya bisa. Gue mau nambahin Felix, boleh dong? Boleh. Gimana, Dit? Jadi kenapa daun morbe? Karena memang di ulat sutra itu butuh komponen makanan yang baik juga. Jadi di daun morbe itu ada nutrien-nutrien yang dibutuhkan sama ulat sutra. Oke, sekian presentasi dari kelompok Blastula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Blastula. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok Gastrula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Syahrani dan rekan saya Siti Fabianka. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Fase pertumbuhan dan perkembangan hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dapat dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Tahap gastrula ini bentuk lanjutan dari blastula. Pada tahap ini, ditandai dengan pelekukan tubuh yang semakin nyata. Tahap selanjutnya adalah diferensiasi dan organogenesis. Diferensiasi adalah proses perkembangan sel menjadi sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi lebih khusus. Lapisan embrional. Lapisan embrional terbagi menjadi 2. Yang pertama, lapisan diploblastik terdiri dari lapisan endoderm dan lapisan ektoderm. Yang kedua, triploblastik terdiri dari 3 lapisan. Pengen nanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ditutup aja. Sekian presentasi dari kelompok 3, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya hari ini bagus ya, materinya juga kalian sudah lengkap. Jadi hari ini kira-kira tadi kita belajar apa aja ya? Jenis-jenis telur. Ulat sutranya kenapa? Metamorfosis. Metamorfosis, iya. Berarti sekarang kalian tahu ya kenapa harga kain sutra itu mahal. Fase embrionik, Bu. Ada zigot, morula, blastula. Tadi saya tambahin ya, kalau untuk lapisan pengelompokan hewan berdasarkan lapisan embrioniknya itu ada 2 ya, ada diploblastik sama triploblastik. Kalau yang diploblastik tadi yang dijelaskan sama Dania hanya terdiri dari ektoderm dan endoderm. Sedangkan kalau yang triploblastik ada 3 lapisannya, ektoderm, mesoderm, endoderm ya. Sampai sini ada pertanyaan? Senang nggak belajar hari ini? Ngangguk aja nih. Oke, senang. Terima kasih. Jangan lupa LKPD-nya ditulis, kemudian diupload di GCR. Kemudian untuk minggu depan kita akan ulangan, ya. Ulangan harian tentang bab pertumbuhan dan perkembangan. Kita kuis yuk. Terdiri dari 5 soal pilihan ganda. Rivel, Adeline, Felix sudah masuk. Pertama Dania, kedua Nadila, ketiga Cindy, keempat Topper. Oke, waktunya sudah habis. Jadi tadi peringkat pertama ada Dania ya. Kelihatan nggak yang muncul di layar? Dania, kemudian posisi kedua Nadila, ketiga Christopher, keempat Verisa, kelima Cindy gitu. Yang lainnya nanti kapan-kapan kita coba lagi. Jangan lupa ya, minggu depan kita ulangan, LK-nya dikumpulkan di GCR. Kemudian untuk penugasan, silahkan cari jurnal tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Terserah, bebas, mau hewan apa aja, jurnalnya kemudian kamu buat kesimpulan gitu. Seperti biasa, tulis di buku tulis, kemudian diupload di GCR. Tadi doa pembuka Gerard, sekarang doa penutup Gerard lagi. Silahkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Gerard. Ya, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih karena kalian sudah berusaha dengan baik untuk bisa mengikuti pelajaran saya pada hari ini. Terakhir, saya ingin tepuk tangannya lagi. Sekenceng-kencengnya, silahkan di-unmute.
Tangan dong. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya minggu depan kita ulangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau live silahkan.